Selamat pagi Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita berjumpa di persekutuan doa pada saat ini. Dan kita kembali hendak bersama-sama belajar memahami akan firman Tuhan. Oleh sebab itu mari kita datang pada Tuhan terlebih dahulu dalam doa kita berdoa. Bapa di dalam surga, Engkau yang boleh kami kenal, kami sapa, kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Segala puji syukur hormat kemuliaan hanya bagi Engkau di tempat yang maha tinggi, yang memperkenankan kami bersama-sama hadir, yang memperkenankan kami bersama-sama hidup kembali. Engkau yang memperkenankan kami untuk bersama-sama belajar memahami akan karya dan kehendak-Mu melalui firman Tuhan. Bersyukur kalau pagi hari ini Engkau memberikan kami kekuatan baru untuk kami boleh menapaki hari-hari pemberian Tuhan hingga sampai kesudahannya. Dan hendak menyerahkan waktu ini sepenuhnya untuk Engkau kuasai dari awal hingga sampai akhir. Bahkan hamba-Mu yang hendak menyampaikan firman pun, Engkau akan pakai mulut, bibir, lidah, dan pemikirannya untuk boleh berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Kudus dan layakkan kami, urapi setiap kami, dan juga tempat di mana kami berbakti dengan Roh-Mu. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur dan memohon berkat Tuhan. Amin. Ya Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita hendak bersama-sama belajar dari Lukas 15 ayatnya yang ke-11 sampai 32. Panjang. Supaya beritanya sampai kepada kita dan tidak terpotong. Lukas 15 ayatnya yang ke-11 sampai 32. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul atau tema dalam perikop ini perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali.
ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali, dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Sedemikian panjang pembacaan saya. Tentu yang berbahagia adalah kita semua yang mau mendengar, memelihara firman Tuhan, bahkan melakukan dengan setia dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Amin. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mencoba untuk belajar apa yang telah dituliskan Lukas melalui Lukas 15 ayatnya yang ke-11 sampai 32 ini. Kalau kita mencoba untuk melihat apa yang terjadi dalam diri si bungsu, ada dua bersaudara, tentu sulung dengan bungsu. Kalau kita melihat apa yang terjadi pada si bungsu, kita akan melihat terlebih dahulu dari sana. Ayat yang ke-12, kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Ada yang salah? Menurut saya tidak, saudara. Karena bagaimanapun juga dia melihat bahwa orang tuanya adalah orang tua yang mampu. Orang tua yang memiliki 2 orang anak. Orang tua yang hidup di dalam keberadaannya sebagai orang yang kaya. Pembagian harta warisan secara umum dikatakan ya nanti setelah orang tuanya meninggal. Tetapi nampaknya yang kita lihat di dalam Lukas 15 ini, pembagian harta waris sebelum orang tuanya meninggal. Dan itulah nampaknya yang dilakukan oleh kebanyakan orang pada zaman sekarang ini. Sehingga tidak akan menimbulkan permasalahan-permasalahan di kemudian hari setelah orang tuanya sudah tidak ada lagi. Dan itulah yang dilakukan oleh orang tua bagi si bungsu ini. Dia tidak gondeli, dia tidak mengatakan gege mongso. Orang tua ini juga tidak mengatakan, loh kok kesusu, aku ije urip kok kowe njaluk warisan. Tidak, saudara. Dengan rela hati, dengan keikhlasan, ayahnya memberikan bagian harta kekayaan di antara mereka. Bukan hanya kepada si bungsu, tetapi juga kepada si sulung. Harta benda itu dibagi menjadi 2. Tentu kalau saya mencoba untuk membayangkan, ada sebagian harta milik ayahnya yang memang diperuntukkan bagi kondisi sang ayah di masa tuanya sampai dengan nanti dia meninggal dunia. Tetapi yang jelas bahwa pemberian itu dibagikan begitu saja tanpa ada rasa awal atau keberatan dari si orang tua ini. Sampai di sini tentu tidak ada yang salah.
Ketika si sulung mendapatkan bagian dan si bungsu mendapatkan bagiannya. Lalu kalau kita mencoba untuk lanjut, apa yang salah dari si bungsu? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika si bungsu ini menjual harta benda miliknya, itu pun tidak kita lihat sebagai sebuah kesalahan. Kesalahan itu terjadi pada saat di ayat yang ke-13. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Tidak jadi soal juga. Tetapi saat dilanjutkan di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Inilah yang lalu salah. Mengapa salah? Bukankah itu harta-hartanya sendiri, milik-miliknya sendiri? Sudah menjadi haknya sehingga dia patut untuk menggunakan sesuai dengan keinginannya. Tidak salah dong? Ya, bolehlah seperti itu. Tetapi saya menganggap bersalah ketika dia tidak berpikir tentang masa depannya. Kehidupan itu bukan hanya kehidupan pada masa kini, tetapi kehidupan ke depan, kehidupan di masa yang akan datang. Semestinya si bungsu ini sudah menginvestkan apa yang menjadi bagiannya. Berpikir tentang usaha-usaha apa yang harus dilakukan dengan harta benda miliknya itu. Dia juga harus berpikir pada masa tuanya. Dengan harta benda yang dia terima dari orang tuanya. Tetapi nampaknya saudara, si bungsu tidak berpikir sejauh itu. Dia berpikir untuk hari ini saja, tanpa berpikir tentang masa yang akan datang. Itulah yang saya anggap bersalah. Toh bagaimanapun juga, harta benda bisa hilang dalam waktu beberapa detik saja. Dan itulah yang terjadi. Dia tidak juga mengantisipasi apa yang akan terjadi di dalam kehidupannya. Apakah perjalanan kehidupannya akan normal-normal saja? Apakah akan bahagia-bahagia saja? Apakah dia juga mampu menyimpan harta benda itu untuk sekian lamanya? Nampaknya tidak. Karena bagaimanapun juga, di ayatnya yang ke-14, setelah dihabiskannya semuanya timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Habis sudah. Dan lalu apa yang dia kerjakan? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa berpikir bahwa orang yang hidup dalam kecukupan pada masa lalunya, bergelimang dengan harta, apapun bisa dia dapatkan. Makan tinggal ngomong, minta apapun bisa. Dan sekarang menjadi melarat. Sehingga ada kemungkinan besar bahwa di dalam kehidupannya keterpurukan itu begitu dia rasakan. Stresnya luar biasa, kekhawatiran, ketakutan itu tentu ada. Orang yang awal mulanya dimanja, tidak pernah bekerja sama sekali, lalu dia harus berupaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, bukan sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Bahkan pekerjaan yang susah pun dia harus berusaha bisa melakukannya. Dan di tengah-tengah kelaparan nampaknya dia mencoba untuk mengisi perutnya dengan ampas babi. Ampas yang dipakai untuk makanan babi. Itu pun tidak dia dapatkan. Dari pergumulan-pergumulan yang dia alami itulah, lalu dia menemukan titik di mana dia harus menyadari keterbatasan, kekurangan, pelanggaran dosa, kesalahan kepada orang tuanya. Di titik yang terendah itulah banyak orang baru menyadari. Ketika dia terjatuh, ketika dia terjerembab, pada saat itulah muncul kesadaran akan sebuah pertobatan. Dan itulah yang dialami oleh si bungsu ini.
nampaknya kesadaran akan kesalahan dan keberdosaannya ini memperoleh tanggapan. Saat dia mencoba untuk bangkit, dia harus pulang. Dia harus pulang untuk mendapatkan ayahnya. Dia siap sedia untuk menerima segala konsekuensi seandainya ayahnya tidak menerima kehadirannya. Bayangan tentang penolakan, bayangan tentang dia menjadi hamba, bagian dari hamba-hamba yang lain, ternyata hilang. Ketika orang tuanya berlari, maka bangkitlah ia pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Inilah penggambaran sosok orang tua yang sangat bijaksana. Orang tua yang tidak melihat masa lalu anak-anaknya. Orang tua yang menyadari bahwa sejahat-jahat anaknya, dia adalah anak yang sudah mau menyadari akan kesalahan dan keberdosaannya. Sehingga yang dia lakukan bukan lalu marah-marah, mecuti bocah, ngomei. Bahkan mungkin dalam pikiran kita, orang yang sudah seperti itu ngapain juga dianggap sebagai anak. Coret saja dalam daftar keluarga. Karena dia sudah mendapatkan bagiannya. Tidak juga orang tuanya melehke. Orang tuanya tidak lalu mengungkit-ungkit masa lalunya. Bahkan dia juga dengan sukacita, dengan ikhlas menerima si anak ini. Bukan hanya berhenti di situ. Sebagaimana dia memberikan secara ikhlas kepada anaknya, dan ketika pulang dia pun menerima dengan ikhlas keberadaan kehidupan anaknya. Bahkan kalau kita melihat, bukankah orang tua ini memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk memberikan jubah yang terbaik, memberikan cincin, memberikan sepatu, bahkan mengadakan pesta. Karena si orang tua ini menganggap bahwa anaknya yang sudah mati itu bangkit kembali. Anaknya yang sudah hilang didapatkannya kembali. Episode tentu tidak berhenti sampai di situ, saudara. Ketika harta benda itu sudah dibagi-bagi rata, dan dia yang sudah mendapatkan hasil itu pun kembali lagi dan mendapatkan lebih dari yang dia dapatkan dulu. Apakah salah ketika si sulung lalu menjadi marah-marah? Saya katakan tidak, saudara. Ada beban tentu yang dia rasakan. Si bungsu mendapatkan bagian, katakan 50%. Dia pergi. Dia menghabiskan harta benda itu. Dia tidak pernah memperhatikan orang tuanya. Tidak juga dia memperhatikan situasi kondisi mental kakak yang dia tinggalkan. Tetapi lalu dia kembali mendapatkan lagi apa yang dulu sudah dia peroleh. Ya, kalau ini hal yang kecil memang. Jubah berapa harganya, sepatu berapa harganya, cincin berapa harganya. Tetapi toh itu sangat berarti bagi si sulung. Si sulung marah karena bagaimanapun juga sekian lama dia ditinggalkan oleh si bungsu. Tentu dia merawat orang tuanya dengan baik. Dia berupaya untuk menjadi anak yang baik untuk orang tuanya. Anak yang berbakti. Sehingga dalam satu kesempatan ketika saya mengatakan tidak salah ketika dia marah.
itu adalah ungkapan awal dari penerimaan kepada si bungsu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di episode yang terakhir, tentu apa yang diungkapkan oleh papanya memberikan penjelasan-penjelasan kepada anak sulungnya menjadi titik balik juga bahwa ada kesukacitaan ketika si saudara ini bertobat, menyadari kesalahan dan keberdosaannya. Patut juga untuk menerima kembali dengan tangan terbuka. Mengasihi, memperhatikan lebih ketimbang yang dulu dilakukan. Saling menguatkan di dalam kehidupan berkeluarga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, lalu bagaimana dengan perspektif keimanan, kepercayaan kita kepada Kristus Yesus? Kadangkala di dalam kehidupan kita ini sudah menerima keselamatan yang berasal dari Tuhan. Bahkan di dalam diri kita ditanamkan bahwa keselamatan itu gratisan, cuma-cuma. Kadang kita tidak menyadari bahwa percuma itu dengan harga yang cukup mahal. Karena darah Kristus tertumpah. Penderitaan Kristus harus ada. Dan itu untuk menanggung dosa, pelanggaran, kesalahan kita. Kita sudah menerima warisan keselamatan itu. Tetapi kadangkala di dalam perjalanan kehidupan, kita merasa tidak nyaman dengan Tuhan. Kita merasa diabaikan oleh Tuhan. Kita merasa tidak dipedulikan oleh Tuhan. Sehingga kita meninggalkan Tuhan. Ketika kita menggenggam keselamatan, itulah warisan yang sangat berharga dalam kehidupan kita. Tetapi kesalahan besar ketika kita meninggalkan keselamatan itu. Mengabaikan keselamatan. Mungkin memang ada sebabnya. Kita merasa tidak dipedulikan oleh Tuhan. Kita merasa bahwa setiap keinginan kita tidak dipenuhi oleh Tuhan. Tanpa kita berpikir jauh ke depan. Tanpa berpikir bahwa kehidupan kita bukan hanya hari ini, di sini dan saat ini. Kehidupan yang hanya 100 tahun mungkin kita jalani di dunia. Selebihnya akan kita jalani di sana. Apakah kehidupan yang kekal ataukah kematian kekal? Itulah yang akan kita rasakan. Sehingga saudara-saudara, kita perlu sadar dari sekarang. Akankah kita menggadaikan, menghambur-hamburkan keselamatan itu dan lalu akhirnya meninggalkan Yesus, Sang Juru Selamat? Kalau itu terjadi dalam kehidupan kita, artinya kita sama seperti si bungsu yang menghambur-hamburkan harta miliknya untuk sekedar berfoya-foya. Dan biarlah saya mengatakan, kalau saudara terjatuh, ingatlah bangkit kembali. Ingatlah kasih Allah yang begitu besar dan luar biasa dalam kehidupan kita. Ingatlah bahwa Dia tidak akan pernah membuang saya dan saudara. Ketika kita mau bangkit, ketika kita mau berlari, menyongsong keselamatan kembali, kita percaya bahwa Tuhan tidak akan menolak kita, tetapi menerima kita. Dia akan merangkul kita, akan mencium kita. Dan ingat, keselamatan itu akan dikembalikan kepada kita. Pesta pora akan kita dapatkan kembali saat kita sadar dosa, sadar kesalahan, dan mengalami pertobatan. Kita boleh pulang dan Bapa boleh menerima kita di rumahnya, di dalam keselamatannya. Oleh sebab itu, ayo jangan pernah kita menggadaikan keselamatan. Pegang teguh keselamatan itu.
perjalanan kehidupan kita tidak berhenti pada saat kita ada di dunia ini. Kehidupan yang kekal itulah yang hendak dan akan kita raih. Sehingga setiap pencobaan, setiap batu uji yang diberikan kepada kita, itu untuk kesetiaan kita. Apakah kita mampu setia? Apakah kita setia menggenggam keselamatan itu? Apakah kita setia untuk terus mengikuti Dia? Di sanalah iman kepercayaan kita diuji. Harta benda milik kita yang berupa keselamatan itu akan terus ada dalam diri kita. Kita tidak akan pernah mempertaruhkan harta benda surgawi itu dengan harta benda duniawi yang hanya sebentar saja hilang. Genggam keselamatan itu sampai dengan kesudahannya, sehingga mahkota kehidupan akan diberikan kepada kita. Ayo terus berjuang, jangan pernah lelah, terus semangat. Tuhan memberkati saya dan saudara. Amin. Saat teduh untuk kita. Bersama-sama kita datang pada Tuhan di dalam doa kita berdoa. Puji syukur senantiasa kami naikkan di hadapan-Mu ya Allah. Engkau terus memberikan kesempatan kepada kami untuk kami berbalik. Engkau tidak pernah menghitung pelanggaran kami, dosa kesalahan kami. Engkau tidak pernah menghitung kapan kami balik kembali kepada Tuhan dan berbalik dari Tuhan. Engkau senantiasa membuka tangan untuk kami. Engkau senantiasa menyongsong kami, menunggu kami ya Tuhan. Dan kami sangat meyakini saat kami berlari, saat kami mendapatkan Engkau, Engkau pun lari menyongsong kami, Engkau menyambut kami, Engkau merangkul kami, Engkau mencium kami ya Tuhan. Sehingga pesta itu senantiasa Engkau selenggarakan saat ada pertobatan di sana. Kami bersyukur atas semuanya itu ya Tuhan. Dan biarlah Engkau terus menjagai hati kami, Engkau menguasai kami. Sehingga harta yang sangat berarti itu tidak akan pernah hilang. Tidak akan pernah kami hambur-hamburkan dengan kami gadaikan harta benda dunia. Kenikmatan dunia. Jagai kami ya Tuhan, lawat hidup kami, sertai sepanjang hidup kami. Karena kami lemah, karena kami rapuh, kuatkan kami untuk menjalani hari-hari berat kami bersama dengan Engkau. Bapa di dalam surga, pagi hari ini pun kami berdoa untuk mereka yang letih, lesu, berbeban berat. Akan banyaknya persoalan pergumulan yang harus dihadapi. Ada banyak persoalan pergumulan yang harus mereka selesaikan. Tuhan, kami tahu bahwa inilah ujian bagi kami. Untuk kami setia, untuk kami taat, untuk kami terus memegang salib itu. Sehingga kami yang tak berdaya Tuhan akan pulihkan. Setiap sakit penyakit akan Kau angkat, dan di dalam nama Yesus kami percaya mukjizat itu terus ada. Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk kami memperbaharui diri, untuk kami berpelayanan, untuk kami menundukkan diri di bawah kuasa Tuhan. Kami yang Kau beri umur panjang, kadangkala kami juga mengeluh. Karena keterbatasan kami, karena kekurangan kami. Tetapi kami juga mohon berkat Tuhan, Tuhan pasti memberikan kekuatan kepada kami, penghiburan kepada kami. Melalui kehidupan anak cucu pemberian Tuhan. Mereka yang bertumbuh, mereka yang sukses hidupnya menjadi kegembiraan tersendiri bagi kehidupan kami. Bahkan saat mereka anak-anak cucu kami menggenggam keselamatan itu pun menjadi kegembiraan bagi orang tua kami. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk perjalanan kehidupan gereja milik Tuhan. Tuhan akan terus menyertai sepanjang kehidupan gereja ini tumbuh kembang. Engkau pun memberkati kehidupan bangsa dan negara ini ya Tuhan.
Engkau pun yang turut campur tangan di dalamnya untuk penyelenggaraan pemerintahan bangsa negara kami. Engkau turut serta hadir saat ada pemilihan pemimpin bagi kami. Engkau yang menentukan, Engkau pula yang menetapkan bagi kami ya Tuhan. Kalau kami boleh menjalani hari-hari panjang pemberian Tuhan, kami percaya Engkau tidak lepas tangan. Engkau senantiasa peliharakan kehidupan kami, Roh Kudus-Mu ada dalam diri kami. Bahkan kami percaya juga kuasa darah-Mu membungkus hidup kami. Saat ini kami boleh mengakhiri persekutuan kami. Damai sejahtera-Mu Kau curahkan bagi kami dan keluarga kami masing-masing. Anak cucu kami Engkau berkati dengan limpahnya. Engkau jagai setiap langkah kehidupannya. Kebutuhannya Engkau penuhkan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Dan perkenankan hamba-Mu berdoa untuk kehidupan pribadi kami. Tolong Tuhan Kau mendengar apa yang menjadi permohonan-permohonan kami secara pribadi. Inilah syafaat-syafaat kami. Ampuni ya Tuhan setiap dosa, pelanggaran, kesalahan kami yang sering kami lakukan di hadapan Tuhan dan sesama. Hapuskan itu semua dari kehidupan kami, kudus dan layakkan tubuh hidup kami. Dan biarlah hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Kami mempertaruhkan kehidupan kami selama kami jalani di dunia ini. Dan kami serahkan doa permohonan syukur kami. Amin. Demikian Ibu Bapak Saudara yang bisa kita lakukan pada saat ini. Biarlah Tuhan terus menopang kehidupan kita. Ayo kita berbahagia karena keselamatan yang sudah dinyatakan dalam kehidupan kita. Terus semangat ya. Tuhan beri kekuatan kepada kita. Tuhan juga memberkati kehidupan kita selanjutnya. Amin. Andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya, selamanya. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau.
Namun yang pasti kau tetap selamanya. Oh, tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kau tetap selamanya. Allah sumber